Selamat siang, saya Natania Astrid dari kelas 3 FD 4, absen 9. Pada hari ini saya akan membahas tentang bagaimana perubahan perilaku para konsumen dan pelaku bisnis pada pandemi COVID-19 ini, dan bagaimana upaya dari pelaku bisnis dalam menghadapi tantangan ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang perubahan perilaku para konsumen. Yang pertama adalah berkurangnya minat kegiatan outdoor. Dengan adanya beberapa protokol kesehatan yang perlu dilakukan untuk menghindari persebaran virus, menyebabkan menurunnya ketertarikan konsumen untuk berkegiatan yang dilakukan di tempat ramai. Hal ini dilakukan karena adanya sistem social distancing oleh pemerintah yang harus ditaati oleh para masyarakat untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Para konsumen cenderung melakukan segala kegiatannya di rumah dan melakukan banyak kegiatan melalui online seperti belanja online, work from home, dan sering membuka media sosial untuk menghibur rasa penat karena harus menerapkan social distancing ini. Yang kedua adalah belanja online yang semakin meningkat. Hal ini tentu saja terjadi karena adanya aturan pemerintah untuk meminimalisir kegiatan di luar, sehingga masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka dengan berbelanja secara online pada marketplace ataupun e-commerce. Yang ketiga adalah layanan konsumen berbasis online. Masyarakat saat ini lebih memilih untuk melakukan kegiatan apapun yang berbasis contactless. Salah satunya meningkatkan minat akan layanan konsumen yang berbasis online. Hal ini tentu saja agar masyarakat tetap mendapatkan layanan yang sesuai dan dibutuhkan tanpa harus keluar rumah. Namun, apakah perubahan perilaku konsumen ini akan bersifat permanen? Perubahan perilaku konsumen saat ini tentu saja terjadi karena adanya dorongan dari perubahan kondisi yang memaksa mereka untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut. Namun, ada kemungkinan perilaku konsumen saat ini bertahan hingga jangka waktu yang lama. Hal ini disebabkan karena konsumen pun membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian kembali pada kebiasaan dan perilaku lama mereka. Konsumen tentu saat ini sudah terbiasa untuk berbelanja atau melakukan aktivitas dengan kontak fisik yang minim dan melakukan protokol kesehatan kapan dan di mana saja karena masih belum merasa aman sejak hadirnya pandemi ini. Lalu, selanjutnya saya akan membahas tentang perubahan perilaku dari pelaku bisnis itu sendiri. Yang pertama adalah maraknya bisnis rumahan. Akibat dari meningkatnya PHK karyawan menyebabkan meningkatnya bisnis rumahan untuk mempertahankan kondisi ekonomi mereka. Tetapi, meningkatnya berbagai bisnis rumahan ini nyatanya sesuai dengan jumlah permintaan konsumen. Bisnis kecil atau bisnis rumahan pun seringkali membangun tren baru, misalnya makanan atau minuman yang mampu memikat konsumen, sehingga lebih banyak konsumen memilih untuk membeli produk hasil produksi rumahan yang juga bagus untuk bentuk support pada bisnis lokal. Yang kedua adalah lapak belanja online yang semakin diminati. Untuk saat ini, banyak dari konsumen yang menerapkan belanja melalui online karena mereka merasa takut jika harus keluar rumah demi memenuhi kebutuhan mereka. Maka dari itu, lapak belanja online semakin diminati oleh konsumen. Selain praktis dan dapat menghindari kontak langsung, biasanya lapak belanja online juga menerapkan banyak promo-promo menarik yang membuat keinginan berbelanja para konsumen pun semakin meningkat. Yang ketiga adalah aplikasi ojek online yang jarang memberikan potongan untuk layanan transportasi. Seperti yang kita ketahui, ojek online seperti Grab dan Gojek menyediakan banyak layanan online. Awalnya, sebelum pandemi, Gojek dan Grab selalu memberikan diskon yang besar untuk layanan transportasi. Namun setelah pandemi ini, Gojek dan Grab jarang sekali memberikan potongan untuk transportasi. Adapun itu sangat kecil jumlahnya. Potongan tersebut digantikan kepada layanan pesan antar makanan atau pengiriman barang. Hal ini dilakukan agar para konsumen tetap di rumah untuk melakukan karantina diri. Dan saya akan bahas tentang upaya yang dilakukan pelaku bisnis untuk menghadapi COVID-19. Selepas wabah COVID-19 berakhir, dunia akan merasakan perubahan yang besar dalam berbagai macam aspek, terutama bisnis. Penerapan teknologi digital dirasa menjadi sebuah hal yang hukumnya wajib dilakukan. Namun, para pelaku bisnis harus bisa melihat hal ini sebagai pilihan alternatif untuk mendapatkan omset. Pelaku bisnis bisa menjual produk mereka secara online serta membuat promo-promo
menarik yang diumbar lewat sosial media. Konsumen juga memilih untuk menggunakan pembayaran digital untuk urusan pembayaran. Selain lebih praktis, pembayaran digital juga menghindarkan mereka dari risiko penularan virus melalui uang tunai. Dan ada 3 faktor penting untuk memastikan agar bisnis tetap berjalan, yakni yang pertama adalah keuangan, kedua waktu dan karyawan. Ketiga faktor tersebut saling berkesinambungan dan memiliki banyak tahapan yang melahirkan pola bisnis baru yang akan berlaku di bisnis yang akan datang. Sekian pembahasan dari saya mengenai perubahan perilaku konsumen, pelaku bisnis, dan upaya apa saja yang harus dilakukan agar suatu bisnis dapat bertahan dalam pandemi ini. Terima kasih.